blockchain dan kripto juga ya guys, dan bisa buat anak juga untuk uang masa depan guys. Ayo kita panggil abahnya. Abah, sini dong abah. Nah, abah udah dateng nih. Aduh. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Abah, boleh Apa lagi? bertanya? Ya, bertanya apa ini? Blockchain dan kripto itu apa? Oke, berarti kita lanjutan dari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita bahas tentang uang THR mau dikemanain ini, ya kan? Uang THR, Ali sudah dapat uang THR, terus uang THR-nya mau dikemanain. Jadi selain ditabung, kemudian diinvestasikan, biar uangnya itu Dua kali lipat. bisa bekerja. Jadi bisa bekerja dan bertambah akhirnya. Nah, salah satu fitur untuk investasi itu adalah Blockchain. di dunia kripto. Ya, jadi selain investasi kita bisa sukuk, saham, kemudian kita modal buat modal usaha. Kemudian di dunia digital sekarang ini yang lagi rame, dunia digital. Digital itu maksudnya di dunia kripto, cryptocurrency. Kemarin kita sempat singgung ada blockchain dan cryptocurrency. Oke. Jadi ini adalah dua hal yang perlu kita pahami saat ini. Jadi Ali mau pahamnya di mana? Nah, kalau blockchain itu apa, Abah? Blockchain, oke, kita bahasnya seperti ini. Yang sederhana aja. Jadi blockchain itu bagaimana Ali melihat catatan di buku besar. Jadi Ali dapat uang jajan. Tiap hari uang jajan misal 5.000. Ali dapat 5.000. Kemudian uang jajan 5.000 ini Ali keluarin buat apa saja. Ali catat. Beli gorengan, beli permen, kemudian beli coklat. Dari 5.000 ada sisanya 3.000. Ali catat itu. Pengeluaran 2.000, sisa 3.000. Ali simpan. Terus besoknya dapat lagi 5.000, dicatat lagi, masuk 5.000, keluar 2.000 atau keluar 1.000. Jadi uang sisanya tinggal bertambah dari yang tadinya 3.000 ditambah lagi 2.000 jadi 5.000 uang sisa tabungan. Nah, catatan-catatan itu istilahnya blockchain. Ya, tercatat di buku besar. Tapi kalau di dunia kripto itu secara digital. Ya, secara digital. Jadi secara digital. Jadi buku besar ini mencatat semua transaksi yang ada, kemana saja ini. Jadi koinnya ini pergi kemana saja. Jadi koin ini pergi ke wallet A, pergi ke dompet B, pergi ke dompet C, kemana itu tercatat. Jadi terlacak. Jadi sebetulnya di dunia kripto itu lebih aman karena semuanya terdeteksi. Tapi kalau uang fiat, uang rupiah atau dolar atau apapun itu, dia tercatat jika kita hanya menggunakan transaksi transfer. Ya, transfer antar bank atau transfer sesama bank itu tercatat di database-nya bank ini. Tapi saat kita tarik tunai, kita belanjakan, uang itu sudah hilang catatannya. Nggak ada catatan kan? Kecuali si orangnya sendiri atau perusahaan memang mencatat itu untuk laporan keuangan. Tapi secara individu banyak yang tidak melakukan catatan itu. Tapi dengan kripto, sekecil apapun itu, 0,0 sekian aja dikirim kemana itu akan selalu tercatat. Sampai kalau misal di dunia kripto itu ada yang bikin marketplace-nya, itu pun akan tercatat, transaksinya semua tercatat. Jadi di dunia kripto itu semua tercatat secara digital. Jadi catatan-catatan itulah yang disebut masuk dalam blockchain. Jadi tempat semua catatan transaksi dunia kripto. Seperti itu. Jadi sudah paham kan sekarang? Oh, ternyata buku besarnya keuangan digital itu
blockchain. Seperti itu. Kalau dunia kripto itu apa? Nah, kalau kriptonya ini sekarang, tadi kita bahas blockchainnya, sekarang kita bahas kriptonya atau biasa disebut cryptocurrency. Jadi currency, kita dengar currency seperti mata uang. Jadi koin-koinnya seperti di situ ada Bitcoin, ada SRP, ada Doge, ada Shiba, ETH. Jadi seperti itu. Itu semua cryptocurrency. Jadi koinnya. Jadi koinnya ini uang digital. Jadi dia disebut sebagai uang digital. Tapi di Indonesia ini nggak boleh dijadikan sebagai mata uang. Karena Indonesia punya mata uangnya rupiah. Ya kan? Jadi ini sebagai aset. Ya, sebagai aset. Sesuatu yang kita beli, kita simpan, yang kita berharap nanti nilainya meningkat, menaik 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 10x, 100x. Itu kemudian kita jual kembali ke rupiah dan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi sebatas itu masih di Indonesia. Jadi sebagai aset. Seperti Ali beli baju nih. Kalau Ali dagang baju, Ali beli baju, Ali nanti harganya Ali beli 10.000, Ali jual jadi 15.000 atau 12.500, seperti itu. Jadi paham? Blockchain dan cryptocurrency. Nah, apakah kripto itu haram atau enggak? Ini jadi perdebatan. Apakah dunia kripto itu halal atau haram? Ini perdebatan para ulama. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Tapi semua tergantung penggunaannya dan pemanfaatnya. Pemanfaatannya untuk apa ini? Kalau misal dia buat money laundry, cuci uang nih, atau dia buat judi online, atau dia buat hal-hal yang negatif, tentu jadi haram menurut agama Islam. Tapi kalau dia pemanfaatannya misal Ali punya keluarga di luar negeri atau di daerah yang butuh cepat kirim dana, proses kirim ini lebih cepat menggunakan kripto. Karena negara itu bukan batasan lagi. Antar negara itu bukan batasan. Jadi tinggal dikirim, masuk ke walletnya, dia tukar ke exchange-nya jadi fiat mata uang di negara tersebut. Itu sangat cepat. Jadi tergantung penggunaannya kalau kita melihat halal atau haramnya, dan itu masih pendapat para ulama jadi banyak. Jadi tinggal mau ikut ulama yang mana, yang menghalalkan atau mengharamkan, atau dasarnya sebagai apa, dasar penggunaannya. Kemudian kripto ini nggak boleh kan, biar dia itu jadi halal, nggak boleh itu buat judi, buat apa-apa itu nggak boleh. Itu yang berbahaya. Kalau kayak sampai ke negara lain, kalau pakai bank-bank yang di Indonesia bisa nggak? Jadi sekarang perkembangan dunia kripto ini sudah sangat luas. Negara-negara sudah mulai mempertimbangkan. Ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang seperti di Amerika saja itu sudah menjadikan kripto ini bisa sebagai cadangan negaranya. Kemudian ada negara lain yang membuat kripto ini sebagai transaksi hariannya. Terus baru-baru ini juga Binance itu menggunakan tanda tangan kontrak dengan satu negara itu untuk pemanfaatan kripto. Jadi kripto ini semakin ke sini teknologinya semakin dimanfaatkan. Jadi semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang mengimplementasikan. Jadi diimplementasikan ke segala bidang. Ya, karena cryptocurrency ini bukan hanya di dunia digital sebagai mata uang, tapi bisa juga sebagai pengarsipan dokumen atau sebagai karya seni. Pernah dengar orang jual gambar monyet harga mahal? Nah, itu di dunia kripto.
Jadi nama istilahnya itu NFT, non fungible token. Sebetulnya nggak ada nilainya itu, tapi karena adanya komunitas, adanya grup, adanya kelompok, akhirnya itu menjadi memiliki nilai, bisa diperdagangkan antar komunitas. Jadi seperti itu. Kenapa Ali udah mulai garuk-garuk pusing ini? Gatel aja. Jadi karena Ali, anak-anak seusia Ali itu harus sudah melek teknologi. Jadi harus mulai buka mata selebar-lebarnya, buka telinga ini, dengarkan informasi sebanyak-banyaknya, saring mana yang positif, mana yang negatif. Dan dunia teknologi itu penting. Jadi teknologi itu kita bisa mengembangkan apa saja. Jadi Ali misal suka main game, mau main game nih, bukan top up-nya, tapi Ali harus berpikir bagaimana Ali cara buat gamenya itu. Terus bagaimana dengan teknologi yang sekarang di-combine, diimplementasikan game itu di dunia teknologi yang sekarang. Kemudian kan Ali tadi bilang top up tuh, berarti kan game itu menguntungkan, bisa menghasilkan uang. Orang-orang kan beli untuk top up skinnya, top up game pass-nya dan sebagainya. Itu berarti si pemilik gamenya tambah kaya enggak? Nah seperti itu. Jadi dunia kerja itu bukan hanya kerja di depan komputer atau kerja apa lagi, tapi banyak bidang-bidang lain. Jadi harus mulai dipikirkan sebagai perkembangan dunia teknologi saat ini, terutama di dunia cryptocurrency ini, karena sampai saat ini implementasinya semakin banyak. Jadi bukan hanya komunitas sekarang, tapi negara berlomba-lomba. Dan dunia kripto itu ada istilahnya mining atau pertambangan di dunia kripto. Ada kan main Minecraft tuh. Di Minecraft itu kan ada nambang kan? Nambangnya apa biasanya? Nambang emas, besi, batu bara, dan diamond. Itu di dunia game kali nambang. Nanti buat apa mas kamu besinya itu? Bisa buat bikin pedang atau senjata kayak apa gitu. Nah, buat perlindung, buat senjata, itu di dunia game. Terus kemudian yang di dunia nyata itu juga ada kan pertambangan hasil bumi seperti emas, batu bara, itu kan tambang semua. Itu menghasilkan cuan-cuan rupiah, cuan-cuan rupiah. Nah, di dunia digital juga ada itu yang namanya pertambangan juga. Jadi pertambangan itu sebagai buat validator atau buat transaksi. Kita menyediakan alat yang menjalankan script untuk transaksi tersebut. Nah, itu istilahnya disebut mining. Nah, itu kita minggu depan itu kayaknya. Minggu depan lagi kita akan bahas kelanjutan dari yang awal THR, investasi, kemudian apa itu blockchain dan cryptocurrency. Ini minggu sekarang ini yang akan tayang di hari Jumat ya. Tayang di Jumat nanti setelah jam Jumatan kita akan tayang. Kemudian kita minggu depannya lagi akan bahas tentang mining. Nah, kita akan bahas tentang mining. Bagaimana itu mining itu? Seperti apa mining itu di dunia digital? Jadi mining bukan hanya di Minecraft, di game. Bukan di game doang, tapi di dunia cryptocurrency juga ada pertambangan. Jadi bisnis tambang di dunia kripto itu buat minggu depan. Bagaimana? Kalau Bitcoin sama SCP itu koin apa ya Bang ada? Koin apa maksudnya? Kayak Bitcoin tuh bisa menghasilkan berapa? Apakah Bitcoin itu bagus koinnya atau ya? Jadi Bitcoin itu koin nomor 1 saat ini. Jadi saat ini nih Bitcoin itu koin nomor 1 karena yang mempopulerkan dunia cryptocurrency dan blockchain itu Bitcoin.
Bitcoin. Jadi sampai ada yang namanya hari pizza. Ya, karena dulu Bitcoin pernah dibuat beli pizza. Iya. Jadi orang dia nambang, dia beli pizza, dia nawarin Bitcoin yang dia punya untuk mendapatkan pizza. Itu sampai diperingatin tiap tahun tentang hari pizza ini. Kemudian Bitcoin ini karena dia nomor 1 dan harganya yang paling tinggi. Jadi sekarang itu sudah 1 miliar lebih satu Bitcoin. Jadi Bitcoin itu di chartnya itu dia urutannya itu dia nomor 1 Bitcoin itu. Dan dia paling populer, paling banyak diperdagangkan, dan paling banyak orang berlomba-lomba untuk memilikinya Bitcoin itu. Dan kemudian jumlahnya Bitcoin itu nggak akan bertambah, berkurang bisa kalau wallet yang orang punya terus walletnya lupa kuncinya, nah itu tidak bisa diakses lagi, hilang sudah dianggapnya, itu bisa berkurang jumlah Bitcoinnya, tetapi bertambah itu nggak bisa. Jadi sekitar 26 juta Bitcoin yang ada. 26 juta. Ya, 26 juta koin Bitcoin. Jadi banyaknya Bitcoin itu adanya cuma 26 juta. Dan orang di bumi ini seluruhnya berebut, kalau yang mengenal tentang dunia cryptocurrency semua kepingin punya Bitcoin. Yang itu yang menyebabkan harganya sekarang sangat tinggi. Jadi kalau kita punya Bitcoin itu nggak untung atau untung? Kita punya Bitcoin tergantung. Ali belinya mau dicepet jual atau disimpan dulu. Kalau Disimpan kemungkinan harga akan naik terus. Sama seperti Ali beli emas. Jadi ada istilah Bitcoin itu adalah seperti emas digital. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau Abah menyarankan kalau mau beli emas fisik aja. Jangan beli ini emasnya, itu boleh, itu yang untuk kalau mau dijual cepat dijual buat investasi yang nanti 1 tahun 2 tahun bisa dilepas atau apa, boleh. Tapi yang safe haven, yang jangka panjang, emas asli. Karena nanti ada yang mau nikah juga kan harus pakai emas. Gak bisa pakai kripto. Pakai kripto gimana? Kalau ini misalnya punya 1 juta Bitcoin nih. Wah, enggak, banyak sekali itu. Misalnya, Amin. Terus saya jual itu semua Bitcoin itu hasilnya berapa? Ya kali ini aja sama harganya. Dijual di harga berapa? Pas mungkin Bitcoin naik ke 2 miliar atau 3 miliar. Ya berarti kali 2 triliun itu ahli pegang uang. Bisa seperti itu. Jadi bisa naik turun tergantung jumlahnya. Seperti itu. Enak dong. Oh enak kalau punya Bitcoin. Nyicil, makanya nyicil Bitcoin. Kan ada salah satu YouTuber itu yang dia menyicil Bitcoin. Dia beli Bitcoin terus, disimpan. Jadi jumlahnya semakin banyak. Dia mungkin sudah punya sekitar 3 atau 4 Bitcoin di walletnya. Seperti itu. Karena Bitcoin ini sangat mahal. Kalau ada punya uang 1 juta rupiah dibeliin Bitcoin, dapatnya 0,00001 bisa. Seperti itu. Nolnya banyak di depannya. Kalau cuma beli 100.000? Nolnya semakin panjang. Oke. Udah. Oke ya guys, itulah tentang kripto dan apa tadi? Blockchain Dan cryptocurrency. Nanti kita akan bahas tentang mining. Kemudian kita akan bahas juga apa itu wallet. Wallet digital. Kalau Ali punya dompet biasa taruhnya di kantong kan? Ya. Tapi kalau digital, walletnya disimpannya di HP. Ya. Atau di yang kayak flash disk kayak gini-gini, ini buat wallet. Bisa seperti itu. Jadi masih panjang pembahasan kita. Udah cukup. Ini minggu-minggu depan lanjutan lagi. Ya, buat minggu depan lagi. Minggu depan lagi masih di seputaran dunia kripto dan blockchain. Oke ya guys,
Terima kasih Terima semuanya kasih ya untuk penonton. menonton. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Yang belum subscribe, komen juga mau tentang apa lagi. Oke ya guys, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.